Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Irama Rosidah, NIM 81114200009. Pada video kali ini, saya akan menganalisis kasus hukum internasional, yakni kudeta militer Myanmar, sebagai penugasan dari ujian akhir semester hukum internasional oleh Bapak Ridwan Arifin, SHLLM. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama, yakni mengenai definisi kudeta. Kudeta merupakan sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan biasanya bersifat anarkis, inkonstitusional berupa pengambil alihan kekuasaan sebuah penguasa negara dengan menyerang legitimasi pemerintahan, kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintah yang digulingkan. Latar belakang kudeta militer Myanmar ini ada dua, yakni yang pertama ketidakpuasan pihak militer terhadap pemerintahan sipil dalam mengurus internal negara, yang kedua adalah kehausan kekuasaan pihak militer untuk menjadi pihak dominan di negaranya. Tahap kudeta militer Myanmar ini ada tiga, yang pertama adalah tahun 1962, 1990, dan yang terakhir adalah tahun 2021. Tahap pertama, tahun 1962, tepatnya pada 2 Maret 1962, intervensi militer dimulai ketika Jenderal Ne Win berhasil menyelesaikan tugasnya, yakni untuk mengendalikan ketertiban dan mempersiapkan pemilu 1960, yang pada saat itu dimenangkan oleh UNU dan partainya Union Party. Pihak militer kemudian mengultimatum pemerintah sipil dengan memberikan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Myanmar, karena pemerintahan sipil yang dianggap tidak mampu menata kembali kondisi internal Myanmar yang semakin diperparah dengan kegagalan UNU dalam menata sistem perpolitikan dan administrasi Myanmar, maka muncullah ketidakpuasan di kalangan militer. Keberhasilan kudeta atas UNU pada tahun 1962 menjadikan pihak militer memposisikan dirinya sebagai pihak yang berkuasa di bawah pimpinan Jenderal Ne Win. Selama pemerintahannya, yakni tahun 1962 sampai 1988, Ne Win hanya mengakui satu partai politik saja, yakni Burmese Sociality Program Party atau BSPP, atau yang lebih dikenal sebagai Partai Rezim. Partai ini bertujuan untuk mendukung program sosialis dengan mayoritas anggota berasal dari golongan militer. Sejak berdiri tahun 1962 yang kemudian disahkan tahun 1964, keanggotaan partai ini didominasi oleh militer, dan pada tahun 1972, militer menjadi pilar pokok dari partai tersebut. Nah, akibat kudeta militer Myanmar tahun 1962 adalah adanya demo besar-besaran oleh aktivis mahasiswa Myanmar. Demo ini bertujuan untuk menuntut reformasi menuju penegakan demokrasi serta menuntut penyalahgunaan kekuasaan junta militer. Demo ini dilakukan pada 8 Agustus 1988 atau yang lebih dikenal sebagai perlawanan 8888 yang tercatat sebagai salah satu aksi dengan kekerasan paling brutal oleh aparat keamanan, di mana terdapat kurang lebih 5.000 orang tewas akibat kekerasan oleh militer Myanmar. Seiring pemerintahannya, Jenderal Ne Win mengundurkan diri dari anggota militer tahun 1971 dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua BSPP tahun 1988. Tahap kedua, tahun 1990, dimulai ketika Jenderal Sao Maung membatalkan hasil pemilu 27 Mei 1990 yang menyatakan bahwa National League for Democracy atau NLD, pimpinan Aung San Suu Kyi sebagai pemenang pemilu, dan kemudian atas ketidakterimaannya pihak militer menerapkan tahanan rumah kepada Suu Kyi. Kemudian pihak militer menyusun konstitusi baru yang salah satu isinya yakni menetapkan 25% kursi parlemen nasional dan lokal adalah untuk pejabat militer. Berlandaskan konstitusi tersebut, pemilu pun kembali diselenggarakan pada tahun 2011 yang dimenangkan oleh Union Solidarity and Development Party atau partai dari pihak militer Myanmar. Selama USDP memerintah dari tahun 2011 sampai 2015, Jenderal Min Aung Hlaing yang merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar menjadi sangat berpengaruh dalam dunia perpolitikan. Pemilu selanjutnya tahun 2015 menghasilkan kemenangan LND, tetapi demokrasi tidak bisa mendukung Suu Kyi sebagai presiden karena terhalang konstitusi yang disusun oleh militer. Tahap ketiga, 2021, tepatnya pada 1 Februari 2021 lalu. Kudeta ini terjadi karena adanya prasangka pihak militer terhadap pemerintahan sipil bahwa terdapat kecurangan dalam pemilu 8 November 2020.
Hal ini dikarenakan pemilu tersebut dimenangkan oleh Liga Nasional, yakni memenangkan 396 dari 476 kursi di parlemen, sedangkan Partai Militer, Partai Solidaritas, dan Partai Pembangunan Persatuan hanya memenangkan 33 kursi. Kecurigaan bahwasanya terdapat kekurangan di dalam pemilu adalah salah satu bentuk kehausan kekuasaan pihak militer dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia perpolitikan. Padahal pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pidatonya menjanjikan bahwa pemilu 8 November 2020 lalu akan dilakukan secara adil dan bebas. Namun janji pemilu tersebut sangat bertentangan dengan realisasinya. Mengapa? Karena pengambil alihan kekuasaan pemerintahan sipil secara ilegal sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan yang konstitusional, supremasi hukum, bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia. Kudeta militer Myanmar dalam perspektif hukum internasional. Kudeta militer Myanmar mendapat berbagai kecaman dari berbagai negara, organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, ASEAN, bahkan masyarakat internasional. Aksi yang dilakukan militer tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. Namun, dari pihak organisasi internasional, negara lain maupun masyarakat internasional tidak dapat berbuat lebih jauh. Mengapa? Karena adanya prinsip non-intervensi yang tercantum dalam ketentuan hukum internasional, yakni United Nations Charter Pasal 2 ayat 7, yang menyatakan bahwa PBB tidak berwenang untuk ikut campur dalam hal-hal yang pertama berkaitan dengan urusan internal suatu negara. Prinsip non-intervensi pun tercantum dalam pasal 2 ayat 2 huruf E dan F ASEAN Charter, yakni jangan ada campur tangan dalam urusan internal negara, dan anggota ASEAN wajib menghormati hak setiap warga anggota untuk mempertahankan kelangsungan hidup wilayah nasionalnya, bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan. Dunia dalam memandang kudeta militer Myanmar ini ada dua. Yang pertama adalah negara yang turut serta ingin membantu Myanmar dalam menyelesaikan diktatorial militer tersebut. Seperti Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat berempati dan bersimpati terhadap adanya kudeta militer Myanmar ini. Yang kedua adalah negara yang enggan ikut campur dan patuh terhadap hukum, yakni karena adanya prinsip non-intervensi. Selain itu, anggapan bahwa selama kudeta tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap negara lain, maka tidak ada haknya untuk ikut campur di dalamnya. Solusi kudeta militer Myanmar yang kami dapat tawarkan yakni yang pertama adalah embargo senjata atau penangguhan senjata. Namun ini pun tidak dapat dilakukan secara mutlak oleh PBB karena setiap anggota negara mempunyai hak veto yang dapat digunakan ketika suatu negara merasa tidak setuju dengan kebijakan PBB. Dalam kaitannya dengan kudeta Myanmar ini, ternyata tidak semua bersimpati dengan Myanmar, contohnya adalah China dan Rusia. Rusia merupakan salah satu negara pemasok persenjataan yang canggih dan berkualitas. Apabila Myanmar tidak lagi mengimpor senjata dari Rusia, maka Rusia secara tidak langsung akan mengalami kerugian material. Yang kedua adalah kesadaran internal militer Myanmar. Karena sekeras apapun pihak luar berusaha menyelesaikan, namun apabila tidak ada kesadaran dari dalam, maka semuanya akan menjadi percuma. Yang ketiga adalah mengkaji ulang piagam PBB dan ASEAN, mengadakan pengkajian ulang mengenai prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi ini masih layak atau tidak untuk dapat masih dipertahankan, untuk diteruskan, karena apabila tetap dipertahankan dan diteruskan akan efektif atau tidak. Nah, karena Myanmar merupakan salah satu anggota dari ASEAN, maka upaya yang dapat dilakukan ASEAN, solusi yang kami tawarkan yakni yang pertama adalah ASEAN harus meredakan ketegangan saat ini dengan membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. ASEAN perlu memetakan masalah dengan baik dan mengirim pesan tegas kepada Tatmadaw, sebutan militer Myanmar, bahwa tidak ada kekerasan lebih lanjut harus dihindari, bahwa tindakan kekerasan lebih lanjut harus dihindari. Yang ketiga adalah ASEAN harus secara aktif berkonsultasi dengan kekuatan eksternal, terutama kepada Amerika Serikat, China, Jepang, dan Uni Eropa, dan negara-negara berpengaruh lainnya. Yang keempat adalah ASEAN harus siap mengambil tindakan tegas terhadap Tatmadaw. Baik, itulah analisis saya mengenai kasus kudeta militer Myanmar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.